Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ya. Naam. Ustaz, Ana mau bertanya. Ana punya anak berusia 13 tahun. Dan anak-anak ini kondisinya anak berkebutuhan khusus yang belum bisa jalan. Qadarullah, 3 bulan yang lalu anak-anak sudah balik. Tapi anak-anak tidak tahu dengan kondisinya, keadaan anak-anak itu seperti apa dia tidak tahu. Dia belum bisa ngomong dan belum bisa berjalan. Tapi faham dengan omongan, artinya bisa komunikasi sama dia, nyambung Ibu. Kalau komunikasi, kalau saya ajak bicara, dia itu paham, tapi dia tidak bisa ngomong balik gitu. Jadi dia tidak tahu jati dirinya dia itu siapa, dia tidak tahu. Nah, Ibu. Ya, jadi kalau maksudnya kalau dalam sehari-harinya untuk minta makan, untuk minta apa gitu, Ana yang tawarin. Jadi kalau mau makan gitu, kalau dia memang mau, dia jawab iya. Tapi kalau enggak, dia bilang enggak gitu aja. Cuman sehari-harinya hanya bisa komunikasi seperti itu gitu. Baik. Jadi kalau untuk masalah haid juga dia juga tidak paham juga, nggak tahu itu apa. Jadi semuanya yang membersihkan itu saya. Allah. Dengan keadaan yang usia 13 tahun ini sampai dengan saat ini belum pernah sekolah, Ustadz. Saya mau minta mohon solusinya bagaimana untuk anak saya. Apakah anak-anak perlu disekolahkan di tempat untuk berkebutuhan khusus, tapi semua saya berusaha mencari sekolahan yang untuk anak berkebutuhan khusus itu semuanya kebanyakan Nasrani. Kebanyakan guru-gurunya itu Nasrani semua. Jarang ada yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus yang Muslim gitu. Nah, betul. Mohon solusinya bagaimana? Apakah saya harus menyekolahkan di tempat seperti itu? Apakah membiarkannya hingga dewasa kelak gitu? Karena saya juga bingung, Ustadz, kasihan juga anak-anak dalam kondisi seperti ini. Sekarang sih saya masih hidup ya. Kalau saya sudah nggak ada, siapa yang merawat anak saya gitu? Karena apa? Kondisinya dengan keadaannya seperti ini, nggak mungkin semua saudara mau merawat anak saya ini gitu. Nah, subhanallah Ibu. Iya, siap Ibu Novi. Cukup Ibu. Iya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Subhanallah ya Ma'aya. Tatkala mendengar seperti ini, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah mengatakan kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut. Kayak tadi Ibu Novi takut dengan masa depan anaknya. Nanti kalau dia meninggal dunia, siapa yang akan merawat anaknya? Dan kita lihat ya, Allahu Akbar, betapa cintanya seorang ibu terhadap anaknya walaupun berkebutuhan khusus. Subhanallah, Ana ini piara ayam. Ana piara ayam. Sejak dia menetas, cacat ayamnya ini. Gak bisa jalan. Kakinya satu tuh gak bisa jalan. Dia, yang lainnya sudah bisa berjalan ya. Udah pergi. Ini tetap di kandang ayam itu. Anak taruh di kandang ya. Anak kasih lampu, anak kasih makan. Karena kalau anak bawa dia supaya main sama kawan-kawannya. Cuma ya dia tadi gak bisa. Dia mungkin loncat-loncat dikit terus dia terjatuh kembali ya. Itu ada rasa kesian. Anak kesian sama ayam itu. Sampai anak berpikir mau diapakan ayam ini gitu loh. Bagaimana dengan seorang anak tadi yang dikatakan seperti anaknya Ibu Novi ya. Allah benar-benar menguji Ibu Novi. Dan semoga ujian ini mengantarkan ibu ke surga bersama keluarganya nantinya. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang yakin akan kembali kepada Allah. Jadi Ibu Novi, kalau tadi berpikir masa depan anak ini gimana, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Itu anak punya Tuhan yang menciptakan. Allah Jalla Jalaluh yang akan ngurusin urusan dia. Tapi ibu berusaha semaksimal mungkin sekarang mendidik anaknya dengan cara yang baik.
Apa yang perlu dilakukan ibu sekarang? Ketika anak itu memang nggak bisa berkomunikasi, artinya dia nggak bisa dikasih tahu sehingga mengetahui mana yang wajib, mana yang perintah Allah, atau mungkin dulu namanya tamyiz. Tamyiz itu anak kecil udah bisa bedakan tangan kanan, tangan kiri gitu loh. Tanya mana tangan kanan, ya kadang-kadang kan nggak tahu dia yang ini atau yang ini gitu loh. Berarti dia memang belum gitu loh. Kalau tadi anaknya ibu mungkin sudah mulai bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, berarti dia sudah mulai bisa diajak komunikasi. Kadang-kala anak seperti ini kalau didiamkan ya tetap nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau diajak komunikasi, tadi kan Ibu Novi mengatakan kalau ditanya mau makan, mau gitu, artinya dia bisa menyatakan kemauan dia. Maka ini perlu ditumbuhkan kemauan dia sehingga dia bisa belajar. Kalau memang dia belum ngerti ya mau nggak wajib apa-apa dia. Tapi mudah-mudahan tadi Bu katakan ada anak-anak seperti itu bisa paham, ada sekolahnya. Dan Ana menghimbau, mungkin lewat Fatwa TV ini, mudah-mudahan juga Dewan Fatwa nanti memikirkan hal itu ya. Yang dikatakan Ibu Novi benar. Sekolah-sekolah untuk kebutuhan khusus yang punya muslim ini jarang sekali. Kebanyakan milik non-muslim. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa mereka buat sekolahan seperti itu? Karena memang dalam pandangan sebagian mereka, di tempat-tempat bencana itu, di situ ada Yesus, kata mereka. Artinya di tempat-tempat bencana itu, di situ mereka dapat mengajak orang untuk masuk ke dalam agama mereka, untuk memurtadkan orang-orang. Memang seperti itu. Sehingga kalau kita lihat daerah-daerah bencana itu hadir mereka di sana. Maka kita umat Islam, kita sebagai umat Islam, umatnya Rasul SAW, tolonglah ada yang memikirkan hal itu. Orang yang punya kelebihan uang, mungkin dia berpikir mau mendirikan pesantren ya, dia mau wakaf pesantren. Tapi banyak sudah pesantren, alhamdulillah. Banyak yang peduli dengan pesantren. Kenapa kita tidak membuat lembaga khusus? Jadi yang punya kelebihan uang, punya tanah wakaf, coba dipikirkan sekarang bagaimana membuat sekolahan atau membuat boarding untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau tadi dikatakan, apakah boleh ibu menyekolahkan anak ibu di tempat itu? Kalau ibu bisa menjaga anak itu sehingga dia tetap dalam keimanannya, maka nggak masalah. Tapi kalau ternyata dia bisa murtad dari agamanya, jangan. Tadi ibu berusaha mungkin apa yang diajarkan di sana, ibu pelajarin. Sehingga mudah-mudahan ibu sudah menjadi guru pertama nanti ketika sekolah untuk berkebutuhan khusus ini dibuat. Ibu sudah siap untuk mendidik anak-anak orang di sana karena ibu sudah berpengalaman mendidik anak ibu. Dan bacakan Quran kepada anak ibu pagi petang ya. Zikir pagi petang juga dibacakan kepada dia dengan harapan Allah memberikan kesembuhan kepada dia. Jangan putus asa. Allah itu tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. هذا والله أعلم بالصواب.